Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi seluruh-seluruhku semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali di konten selepas subuh ini. Hari ini tanggal 14 September 2023, bertepatan di hari Kamis. Terima kasih yang sudah bergabung untuk ikut menyaksikan konten live ini yang tayang di Instagram dan nantinya yang aku tayangkan di YouTube melalui siaran tunda. Terima kasih yang sudah bergabung dan supportnya. Agaknya perlu kita ketahui bersama bahwa rasa emosi itu sebetulnya memiliki persamaan-persamaan kimiawi atau ada reaksi kimia-kimia yang ada di sana. Contoh saja, jika satu reaksi itu tidak mereaksi secara bersama-sama, tentu kita tidak akan tergerak hati untuk merasakan emosi yang sama. Begitu juga ketika ada beberapa orang yang mudah tertawa dengan satu lelucon atau satu humor yang tentu jika reaksi itu tidak terjadi dengan baik terhadap emosi kita, tentu kita tidak ikut tertawa. Pun begitu sebaliknya, ketika ada satu humor yang sefrekuensi, sereaksi, senyawa dengan apa yang menempel kepada kita, tentu kita akan tertawa secara bersama-sama. Dan begitu juga melihat peristiwa-peristiwa yang haru, kadang kita ikut merasakan kegembiraannya, dan juga kadang kita tidak ikut merasakan kegembiraannya. Artinya ada beberapa reaksi yang saling terhubung terhadap emosi kita, dan itu yang membuat kita mulai merespon dengan emosi-emosi tertentu. Jadi frekuensi yang sama itu penting sekali untuk kita rasakan. Dan bagaimana ketika kita merasakan satu kejadian atau satu peristiwa di hari itu yang membuat kita merasa sebal, kan gitu. Satu hari penuh kita berkegiatan, tentunya kita mengalami beberapa emosi-emosi yang fluktuatif, bisa senang, bisa kesal, bisa lelah, bisa sebal itu tadi, bisa marah, dan bisa juga lapar. Emosi-emosi itu juga akan bercampur. Utamanya kalau kita menghadapi perasaan-perasaan atau emosi-emosi sebal, itu penyebabnya apa, kan kita perlu pahami bersama. Sebetulnya sebal ini adalah gerbang awal untuk menuju kepada energi yang negatif. Saya ulangi, rasa sebal itu sebetulnya adalah gerbang awal untuk menuju emosi yang negatif. Jadi itu adalah waktu Anda merasa sebal adalah satu awalan untuk Anda bergerak kepada jalur yang negatif. Kalau Anda teruskan itu dengan baik, tentunya akan membuat diri Anda ini lelah sendiri, karena konsumsi energi untuk mengelola sebal ini sangat besar sekali. Lantas bagaimana sih ketika kita bisa merasakan kalau kita sebal, dan kemudian kita bisa tidak untuk memilih tidak mendaftar di gerbang itu, kan begitu? Tentu bisa. Bagaimana cara kita untuk segera membuang rasa sebal itu? Ada beberapa kawan yang memberikan rasa tips ketika dia mulai sebal. Dia harus tahu dulu apa yang menjadikan dirinya itu sebal. Frekuensi apa yang menjadikan emosinya itu mengerucut menjadi sebal. Oh, ternyata pihak ini. Oh, ternyata kondisi ini. Oh, ternyata suasana ini. Nah, suasana itu sebetulnya Anda bisa hindari kalau Anda ingin tidak merasa sebal. Dan pribadi-pribadi yang mungkin menurut Anda menyebalkan itu Anda bisa hindari. Dan kondisi Anda untuk terpicu merasa sebal juga sebetulnya Anda bisa hindari. Tapi rasanya kita juga perlu mengaktualisasikan, meluapkan rasa sebal itu, sehingga kalau itu tidak bisa kita tuntaskan saat itu juga, kita akan mengganjal di hati. Saya memahami itu, karena kadang saya juga ingin lepas dari situasi itu, tapi saya menikmati situasi itu dan saya mengizinkan rasa sebal itu hadir, dan belum bisa saya buang saat itu juga. Lantas bagaimana sih untuk seketika harus kita buang?
Saya bukan seorang intelijen yang secara intuitif itu langsung bisa mencari tahu secara detail dan secara tuntas mengapa saya bisa sebel. Dan kadang kita hanya butuh intuisi saja. Kok kenapa sih saya bisa merasa sebel dengan kondisi ini atau merasa sebel dengan orang ini? Hanya sekedar intuisi aja. Dan terkadang intuisi itu salah dan terkadang benar, dan itu kan repot. Kita kadang salah paham dalam kondisi itu dan salah paham pada orang itu. Hanya sekedar mengandalkan intuisi sebetulnya bagus, cuma terkadang tidak bagus juga. Ada beberapa faktor bias yang mempengaruhi kebijakan kita untuk mengintuisi tadi. Kalau itu pada seseorang Anda sebel, tentunya Anda harus berpikiran bahwa intuisi Anda itu kadang benar, kadang salah. Dan Anda harus bisa mengakomodir beberapa data bagaimana orang itu berinteraksi dengan orang lain. Kalau mayoritas yang diinteraksi dengan dia itu merasa kecewa, berarti intuisi Anda benar, kan begitu. Tapi kalau mayoritas tidak, cuma Anda aja yang merasa sebel, nah itu segera Anda akomodir menjadi satu fakta bahwa Anda cuma play victim, kan begitu, kan repot ya loh. Kalau kita ternyata play victim dan kita belum bisa mengelola rasa sebel. Menurut hemat saya, ketika saya merasa sebel dengan kondisi ataupun seseorang, saya berusaha sekali untuk menjauhi dan untuk menghindari kondisi, atau saya berusaha untuk tidak bertemu orang itu secara langsung. Itu hemat saya. Itu yang kadang mudah sekali dilakukan tapi tidak bisa, karena setiap hari siapa sih yang tidak bisa untuk berinteraksi sosial dengan seorang. Ya alhasil saya mencoba untuk meng-create diri saya sendiri ini untuk selalu mengingat-ingat bahwa rasa sebel itu adalah gerbang menuju energi positif. Dan saya ingin sehari-harinya saya memiliki energi positif. Nah, coba Anda ingatkan diri Anda itu agar supaya rasa sebel itu bisa dibuang dengan halus. Dan tips yang kedua, mungkin kalau saya sendiri ketika saya merasa sebel dengan kondisi ataupun seseorang, saya berusaha untuk melihat atau menonton tayangan-tayangan video-video lucu. Dan kadang teman-teman saya ini support sekali dengan konten-konten yang seperti itulah. Jadi saya kadang membuka sosial media, tiba-tiba ada pesan, ada beberapa teman yang mengirimkan video-video lucu, dan itu saya konsumsi secara periodik, tidak seharian penuh. Secara periodik saya konsumsi, dan itu menyehatkan juga ternyata, dan mensterilkan pikiran-pikiran saya untuk kondisi-kondisi yang sebal. Dan saya menganggap kondisi saya itu bukan terlalu menyebalkan dibandingkan kondisi yang dialami orang yang ada di video lucu itu. Karena ada video lucu yang tiba-tiba orang jatuh sendiri, tiba-tiba orang itu memiliki satu kejadian, terus nggak sengaja dia diledek atau bagaimana, itu menimbulkan gelak tawa. Ada yang model-model video-video lucu yang khas itu, dan saya senang sekali mengkonsumsi video-video atau tayangan itu untuk sekedar berbalik arah dari pintu gerbang energi negatif tadi. Nah, untuk tips yang ketiga, silakan Anda temukan sendiri secara khusus melalui diri Anda. Ya tadi, frekuensi Anda untuk menggembari sesuatu, menyukai sesuatu itu harus Anda pertahankan, harus Anda koneksikan supaya rasa sebel Anda itu bisa langsung terbuang secara periodik. Jadi saat itu juga Anda merasa sebel, saat itu juga Anda bisa langsung membuangnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensi dan bergabung dengan konten ini. Terima kasih yang sudah melambaikan tangan. Kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi di hari Senin minggu depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.